Barisa sih fix. Gimana impression Barisa? Ines. Oh, Yang namanya rezeki dalam hidup itu kan udah ada yang atur ya. perasaan kalian kalau mau nerima duit dari orang tua, mau nerima sungkan, nggak diterima butuh gitu. Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Hai good friends, nama aku Foni. Aku hari ini bersama Good Team bakal bikin konten terakhir buat kalian karena kita dari batch 1 sudah selesai. Jadi hari ini kita mau ya ngobrol-ngobrol, terus kita ada pesan-pesan, kayak pokoknya kasihkan gitulah sama kalian semua. Jadi tungguin konten kita ya. Kali ini aku bakal nyebut mereka dulu di daerah Samutriadi. Jadi ya deket sih dari sini, dari aku mulai. Jadi hitungin aja ya. Hai guys. Halo. Akhirnya kita ketemu lagi full team ya. Oke. Setelah berapa lama nggak ketemu? Ya emang gini sih emang konsepnya. Iya. Kita udah dikasih tahu Foni kali ya. Jadi nggak terasa. Feel dikit lah. Kita rasa kita udah 3 bulan bareng-bareng nemenin good friends semuanya. Jadi pada hari ini good team bikin konten terakhir nih buat kalian. Sangat sedih ya kayaknya. Sedih banget. Makanya ikutin terus perjalanan kita hari ini. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng nih, good friend. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, nomormu berapa. Tapi ini nggak sih, aku tuh semalam tuh nggak bisa tidur ya guys, jujur. Kalau mau boleh curhat nih, kalau boleh curhat semalam nggak bisa tidur karena apa? Karena overthink. Overthinking Kenapa apa tuh? sih? Coba tebak, aku overthink apa? Kuliah. Kuliah, percintaan. Overthinkingin Ieng. Nggak, aku tidur duluan. Iya, dia tidur duluan. Iya, makanya justru itu overthinking. Ya udahlah, cuek lah. Oh, ini bisa sih buat bahan overthink nanti malam ya. Jangan dong. Agak Enggak, jadi bahan. tapi yang semalam itu aku nge-overthinkin tentang hidup. Berat banget ya Agak sih. berat Ngapain ya. tuh Kak hidupnya? Kayak ini tuh udah Kayaknya hidup lu lempeng-lempeng aja deh. Aku Itu yang udah kamu lihat tuh. aku tuh udah umur 20 gitu ya. Tapi tuh kayak di tengah-tengah gitu loh guys. Jadi gimana sih kalian, perasaan kalian kalau mau nerima duit dari orang tua, mau nerima sungkan, nggak diterima butuh gitu Iya, loh. betul. Jadi kayak aku merasa ya ini udah umurku buat kerja, umurku buat produktif, harusnya aku bisa mandiri tanpa harus ngebebanin orang tua gitu ya. Tapi di satu sisi kayak kita masih butuh. Jadi aku tuh bingung, kita harusnya tuh udah bisa mandiri atau emang masih butuh orang tua sih. Kayak quarter life crisis ya. Betul. Kalau kamu gimana, Fon? Ada merasakan hal yang sama nggak? Kalau aku pastinya sih, soalnya kan umur kita juga umur-umur yang produktif ya. Buat remaja bisa ada yang mulai fokus cari kerja, ada yang fokus kuliah, banyak fokus gitu loh. Tapi menurutku sendiri sih, karena kita berlima kan kuliah ya, jadi mungkin fokusnya emang kita harus menyelesaikan studi. Kalau misalnya emang kita mendapatkan apa ya, kayak maksudnya mendapatkan rezeki untuk mendapatkan pekerjaan lebih dulu, ya itu puji Tuhan, harus disyukuri lebih gitu loh. Karena ya udah kayak hidup itu jalanin aja gitu kalau menurut aku. Kalau Ian gimana, Yang? Wah, kalau dari aku udah umur mau ke 20 emang ngerasain sih ya dari umur 19 tuh rasanya gimana ya, kayak labil gitu, mau ngapain tuh bingung, kepikiran kalau misalnya kayak di umur 25 ntar setelah lulus kuliah tuh mau hidup tuh mau kayak gimana. Dan sekarang apalagi kan aku juga ngerantau ya. Ya apa yang aku lakuin paling cuma bisa kayak kerja udah sih gitu ya, kerja sambil kuliah. Emang sih kayak rasanya capek, dan kalau misalkan mau minta pun juga aku gengsi gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang tua ngasih pun
ya udahlah aku terima aja, aku anggap itu rezeki. Cuma kalau misalkan nggak dikasih pun aku juga nggak mau ngotot gitu, karena kayak aku mikir ya memang udah waktunya aku kerja, jadi kayak ya udahlah aku nikmatin aja, aku jalanin aja pelan-pelan sambil ditabung kan juga bisa sukses gitu, kebutuhan yang aku butuh satu persatu bisa aku penuhin kayak gitu aja sih. Kalau Titin gimana Tin? Ya kurang lebih sama sih, sama kayak yang dibilang Opi awal tadi. Sebenarnya aku pun juga setiap malam mengoverthinkingkan itu gitu loh. Ditambah lagi sekarang kayak kita juga ngelihat pencapaian orang-orang yang umurnya 20 tahun dan itu udah kayak luar biasa banget, udah punya usaha sendiri, bahkan udah ada yang punya prestasi ini itu. Jadi kayak kita tuh apa ya? Menurutku kita tuh kayak Insecure lebih nggak sih? ya insecure, dan kadang fokus kita buat melakukan hal yang kita suka dan bermanfaat itu tuh kayak jadi kepecah gitu gara-gara kayak udah ngelihat pencapaiannya orang lain gitu loh. Aku juga kayak kadang juga insecure gitu sih dengan umurku yang 20 tahun mau ke 21 besok April itu ya, jangan lupa ngadu. Itu kayak itu kayak apa ya, kayak kadang juga mikir kok aku stuck di sini terus gitu loh, kayak nggak berkembang gitu loh di hal yang tak pinginin yang aku itu kayak stuck segini aja gitu. Udah apa nyambi kerja freelance gini tapi kayak aku tuh baru bisa ngecukupin buat kebutuhan pribadi gitu loh, kayak misalnya aku beli baju atau aku beli Jadi kayak skincare segala macam. Ya aku sebenarnya setuju sih sama Sama aku. pendapat kalian semua. Nah, Jadi waktu kecil tuh kayak aku merasa kalau berhenti, kalau udah gede enak gitu, bisa hidup sendiri, bisa nggak diatur-atur orang tua lagi, kayak enak gitu, freedom gitu kan. Tapi jadi sadar nggak sih kalau ternyata dewasa tuh menyeramkan, Ya, betul. iya sih benar. dan kita mau nggak mau dipaksa buat ya udah. Harus mikir ini itu Iya, dan kayak kedewasaan tuh udah ada di depan mata gitu loh. Di umur kita yang sekarang kita udah harus aware gitu. Main Takut tenang. aja, Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. jadi nggak sedih ya, kecewa. udah enak-enak gitu ya. Poni mengingatkan. Remix tak bernafas, meski sering terjangkau, aku tetap bernafas, meski aku tak merasa wah, yeay. Semangat guys. Semangat ya buat kedepannya kita dan kalian juga, mungkin kalian yang merasa relate atau merasa ya sama gitu, nggak apa-apa, ini memang udah jalannya Udah ya, lagi fasenya lagi gitu. fasenya. Masih Yang kayak perlu diingat proses adalah gitu sih. teman-teman harus fokus sama proses teman-teman sendiri, karena setiap orang itu punya proses yang Betul. berbeda-beda. Segala hal itu berat kalau misalkan kita merasakan itu hal berat. Sebenarnya kayak kalau kita bawa enjoy itu segala hal lurus-lurus aja gitu. Oke, jadi untuk kalian yang ngerasa ini, mari berpelukan. Oke guys, sudahi sedih-sedihmu, mari kita jajan. Oke. Kita mau jajan apa sih nih? Astaga. Oke, kita sekarang udah ada di alun-alun Kidul. Duitnya udah duitnya? Ini kita bawa duit 100.000. Ya, kita Kita harus mau beli menghemat duit. Kita beli apa? Kayaknya beli itu deh. Halo Mas. Kita mau beli es semangkanya berapa? Aku 5. 12.000, teman-teman udah dapat es viral, itu unik banget, kayak dalamnya tuh ada apanya Mas gitu? Ada bakso. Ada bakso, jadi kayak baksonya manis gitu ya Mas tadi. Iya. Ada bakso, ada telur, dan masih banyak lagi. Oh. Oke Oh, guys, iya. jadi sambil kita nunggu es viral dan semangkanya Kita mau jadi, beli jajan juga nggak kita sih? mau beli jajan, yaitu makan ya Lang. Kita Yes, jajannya tuh yang betul. bakso bakar kencono. Bakso bakar pencono. Jadi ada macam-macam di sini, ada kayak otak-otak, ada tempura, terus masih banyak lagi. Coba Tuh, lihat kita langsung aja Mas. review. Ceker ya ada saya. Ini apa sih? Bu? Gimana? Ceker ada? Ada. Oh boleh deh ya. Ini ada ibunya. Iya. Halo ibu. Cekernya ada. Oh iya. Kalau makanan khas Solo yang pengen kamu coba tuh apa Tin? Kalau makanan khas Solo itu banyak ya macam-macam.
kalau buat oleh-oleh itu ada Serabi Noto Suma. Cuman kalau untuk kuliner yang makanan berat itu ada banyak banget. Ada nasi liwet, sate buntel, ada tongseng, terus kayak tengkleng, dan itu di Solo tuh teman-teman banyak banget. Banyak banget ya. Dan 24 jam sih pastinya. Pokoknya kalau di Solo teman-teman nggak akan kebingungan buat cari makan karena Solo tuh adalah kota kuliner. Bener banget. Kalau yang kamu suka tuh apa? Paling Kalau kamu yang suka? aku suka Serabi sih. Oh, Serabi. Iya. Kalau aku sih lebih suka kayak jajan, bukan jajan sih, kayak makanan berat kayak selat Solo itu enak selat banget Solo. sumpah. Terus apa sosis basah ya? Sosis basah Sosis itu untuk basah. snacknya. Ya itu enak banget It's okay. tuh. Bedimsannya. Oke guys, ini kayak udah mulai hujan gitu sih. Habis ini kita langsung balik ke mobil biar nggak kehujanan. Kita, oh my god. Udah jadi belum mas? Udah jadi. Oke. Oh itu ibunya baik banget. Ya Tuhan, terima kasih. Oke, berapa ibu? 20 sen. Bentar ya. Parah. Yeay, kita udah dapat jajanannya. Tadi kita ada es semangka Es sama es viral. semangka. Ini ada Viral nggak? Jadinya es semangka semua. Aku mau. Oh, jadinya es semangka Aku semua. mau. Iya. mau. Ini es Oke semangka. deh. Tapi aku nggak pakai es ya guys. Tadi Jadi mana memang tadi? semangka. Yang dua tadi yang mana yang dua? Biasanya Oke. ganti anu. Sekarang kita mau coba ya guys. kita mau cobain dulu. Mari kita coba. Kok pesek ngobrol tuh? Wih, rasa India banget. Menurut aku lebih ke semangka banget sih. Nih, wajib dicoba. Cium ya, cium. Wah, ini bulut-bulut apa sih namanya? Oh, ini kejadian SD. Ya, ini tempuran gitu lah Jadi guys. kayak nostalgia banget sih. Agak pedes ya bun ini. Aduh. Sama makan nih ya. Aku mau tanya dong, kalian tuh udah nemuin passion kalian belum sih? Sebenarnya gimana, aku tuh dulu punya cita-cita buat jadi pemain sepak bola. Dan memang kayak udah punya kesempatan gitu ya. Untuk masuk tim besar. Kalau tim besar di Indonesia juga. Kira-kira. Tapi mungkin karena kayak yang namanya rezeki dalam hidup itu kan udah ada yang atur ya. Iya benar. Jadi ya sepak bola itu pada akhirnya cuma jadi suatu hal yang memang aku bisa dan aku suka doang gitu loh. Hobi ya. Ya, aku nggak mau ambil repot, apa yang bisa aku lakuin sekarang ya udah aku lakuin aja. Karena aku yakin gitu segala suatu hal yang namanya usaha kan pasti bakal meningkat terus. Benar. Iya. Kayak gitu sih kalau aku. Aku juga lagi mau nyoba di dunia model sih, soalnya kan hal cuma entertain juga kan aku juga kayak apa ya, kayak stuck gitu loh. Ya. Dan untungnya sih passionku sama yang aku jalanin sekarang apalagi kuliah gitu ya, kayak masih ada nyambungnya gitu loh, kan aku kuliah PR kan, public relation. Itu kan kayak masih ada hubungannya kayak soal ngomong depan orang, ngomong depan kamera gitu, jadi kayak masih berkesinambungan sih. Iya bang, jujur dulu kalau aku insecure banget sih. Dulu kan aku juga pernah berat 100 kilo kan, 100 kilo, Wow. terus dan di situ aku bener-bener insecure gitu loh. Kalau yang lain tuh kayak kurus, Gak cakep-cakep, proporsional gitu nggak ya. proporsional gitu. Sedangkan aku kan kayak masih gendut banget nih. Jadi kamu emang sempat ini ya, sempat apa ya? Sempat pengen ngeraih sesuatu ya itu masuk ke dunia entertain, cuman kamu sempat kehalang sama fisik ya ternyata. Iya, bukan fisik sih sebenarnya, tapi kayak lebih ke insecureku yang tinggi banget waktu aku masih gendut banget gitu. Terus dari situ aku kayak mulai olahraga, mulai makan sehat segala macam, terus mulai membangun percaya diri juga. Malah dulu juga aku beda banget sama sekarang, kayak dulu aku Iya. pendiam, Aku liat lang dulu sama sekarang beda banget. pendiam gitu. Apalagi di akun TikToknya sih yang please please Jadi buat teman-teman good friends yang emang lagi apa ya, struggle, entah itu lagi diet dan lain-lain, ini lang tuh bisa jadi suatu hal yang menginspirasi gitu loh. Oh itu yang gimana? Tentang passion.
Ya sama sih, jujur aku juga passionnya tuh kayak kurang lebih sama kayak orang gitu. Saat ini lagi tertarik di dunia entertain. Cuman aku kayak lagi ngerasa gimana ya? Sebenarnya yang aku lakuin sekarang tuh bakal berguna nggak buat dunia kerjaku nanti? Mau ke depan Melihat gitu ya. melihat jurusanku tuh sangat berbeda banget sama ketertarikanku yang sekarang, yaitu di dunia entertain. Kebetulan aku kuliah di jurusan ekonomi, teman-teman. Jadi kayak masih apa ya, bimbang lah mau kayak gimana. Aku masih di masa-masa itu sih. Masa-masa bimbang Mencari. Nah kalau aku tuh salah jurusan sebenarnya. Aku di farmasi dengan bentukan yang seperti ini, rambutku biru dan ya pokoknya daplek. Itu juga tertarik di bidang entertainment, apalagi aku lebih ke arah foto model gitu ya. Itu tuh kayak nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh dengan semua farmasi, terus kayak praktikum, bikin laporan dan lain-lain. Dan kayak di sisi lain tuh aku ada foto-foto, ngemodel, bikin konten dan lain-lain. Itu tuh jadi berasa punya dua kepribadian gitu loh. Tapi kayak ya aku merasa nyaman sih, karena bener kata Titin, gak ada yang salah dengan yang namanya belajar. Dan sekarang posisi ya aku masih cari-cari lagi, cari-cari kesempatan di luar, opportunity lain, dan cara-cara lain gitu ya, biar bisa merasakan atau mencoba atau belajar hal-hal yang baru. Karena ini kayak hubungannya sama karir ke depan gak sih? Betul. Kayak ya ini tuh yang menentukan gitu loh di umur-umur kita yang sekarang. Ya apa yang bisa kita lakukan itu menentukan ke depannya gitu. Jadi kayak sayang banget kalau umur-umur sekarang ini kita cuman yaudah buat main-main doang gitu loh. Kalau Foni nih gimana? Nih yang tertua ya. Bang driver. Panggil aku sesepuh. Kalau aku sendiri sih di usia aku sekarang aku bawa santai sih buat nyari semuanya. Maksudnya aku menikmati semua fase yang lagi ada di umur segini. Misalnya emang mau main-main ya nggak apa-apa, tapi tetap membatasi diri dan sadar diri sih. Saatnya kita main yang seru-seruan lagi nih. Oke. Jadi kita akan ada sesi truth and dare, teman-teman. Gimana tuh maksudnya? Jadi Truth nanti and dare. teman-teman diminta untuk ketika dikasih pertanyaan, teman-teman diminta untuk jawab sejujurnya, dan nanti akan ada tantangan juga setelah kita main terus. Oke. Sejujurnya dulu kali. Ah, Siapa yang paling ngeselin di Good Team dan kenapa? Ini keras sih sampai. ayo lu lah. Kasih. Gimana ya, namanya pacar kan ngerti kan ya sehari-harinya Tahu kayak gimana. sedalam-dalamnya gitu kan. Apanya? Maksudnya tuh yang kayak ngerti dia sifatnya tuh kayak gimana gitu loh. Nah dia itu loh, kalau sebagai pacarku dia itu manja, terus kayak Enggak, bohong sembarangan. sejujur-jujurnya Enggak ada aku kayak gitu. kayak gitu. Nah tapi di samping good dia itu sebagai manajerku, yang posisi dia kayak yang suka nanyain gimana progres dan lain-lain, dan terus kayak suka ngeset jadwal dan lain-lain. Itu tuh ngeselin gitu loh, kayak kok jadi sok ngatur gitu. Kenapa Kayak, seprofesional ini gitu iya, kan? maksudnya kayak lu siapa sok ngatur gitu. Ya pokoknya yang diomongin sama Opi tuh bohong. Aku jawab sejujur-jujurnya. Aku juga jawab sejujur-jujurnya. Mbak Fani, Oh. bakal Ada. kangen sama siapa kalau udah jarang ketemu lagi? Gitu kok. Dari good team satu, dari something good satu gitu. Kalau dari something good dulu Mbak Risa sih fix. Gimana Cepat, nanti. impression Barisa? Hah? Impression Barisa? Ya, ini. Oh, Itu adalah Mbak Risa. Barisa tuh paling sabar ya. Kayaknya aku pasti bakal rindu sama Ovira sama Ariel sih. Soalnya kita karena jujur aja pasti aku kalau sama Titi tuh udah pernah bersinggungan. Aku sama Elang tuh udah bersinggungan. Jadi Sampai kita bosan kita sebenarnya. kita udah kenal, udah sering Iya. ada project lah kalau aku sama Titi sama Elang. Ariel, Oke. first impression ketemu masing-masing Good Team. Ya kalau sama Opi kan aku emang udah kenal ya. Iya. Nah, kalau sama Elang, dia orang awalnya
ih cool banget gitu kayak cowok gitu. Lama-lama ya Allah ini orang Cewek ya? berisikin minta ampun gitu. Kalau misalkan Foni tuh ya emang udah ngelawak gitu loh. Kalau Titin lagi Kira seneng gimana ya, kalau Titin awal-awal ketemu diem lama-lama nih oh juga banyak banget. Kalau dikasih kesempatan buat Nah. ngulang waktu, mau nggak sih ngulang momen-momen bersama Gutin? Gue biasanya kalau mau dikasih apa kayak dikasih kesempatan buat bisa ulang waktu lagi juga pengen sih, karena kan aku sempat beberapa kali waktu kan juga nggak ikut proyekan juga kan. Terus Iya. waktu pertama kali kita minta karena aku kan nggak datang gara-gara masa jam kerjaan di Jogja, terus kayak sebenarnya pengen banget bisa ngulangin waktu yang kebuang itu. Untuk Titin, pernah nggak sih kamu gendek sama Gutin tapi harus tetap ngonten bareng? Nah, Sebutin Ini tuh namanya. sebenarnya cocoknya untuk Opi atau iya nggak sih? Karena kayak kita tuh baru sebentar gitu kayak belum ada yang ngeselin dari kalian sih kalau menurut aku. bohong. Yeay, Peres. Tapi enggak sih, karena kayak yang paling dibikin aku ya, jadi kayak aku ada dar nih buat Ariel sama Elang harus berinteraksi sama orang di luar. Ini Selfie. bapaknya. Ya nggak bisa langsung bapaknya nggak gitu berhenti sih, Kak. dong. Hai guys. Semangat Pak. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Halo Pak. Semangat Pak. Mataku tersipu, membuatku malu-malu saat bersamamu. Saat Jumpa. aku Something kok wrong. merinding Merinding. buluku, kok jadi gugup aku saat bersamamu. Saat kau senyum mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Oke, seru banget. Beri tepuk tangan untuk Elang, ayo kita apresiasi guys. Titin udah emosi. Banget. Oke, sekarang kalian giliran Iyeng. Aduh. Isi Mas. Mas, ganteng Mas. Isi Pak. Ya, kacangin. Pak. Ya, semangat Pak. Jadi Di jadinya aku mana sama tadi? Opi itu bikin TikTok bareng di depan McD, dan itu tuh benar-benar kayak diliatin dari segala sudut gitu loh. Ada yang naik bis, ada orang di jalan. Karena kebetulan McD itu di pinggir jalan Sampriadi guys, dimana itu Agak jalan yang malu-malu paling besar di sebenarnya. Solo nggak sih? Terus diliati bapak-bapak sing lagi ngehe, Iya, yang diliati customernya McD dari dalam. dari dalam. Dilihatin tadi Mas. Bahkan tadi bapak parkirnya kalau kalian lihat ekspresinya, Ditegur sama mbaknya McD ya. Iya. karena kita Bagus nggak pakai dong. masker. Jadi Jadi kayak pusat itu perhatian. benar-benar challenging banget sih. Challenging. Kalau teman-teman mau lihat videonya dan BTS-nya juga ada nih. Nih, Nanti kita bakal di liatin. Satu, Please, 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 oh baby, lihatlah diriku. Apa Nah, tuh? sekarang kita udah sampai di McD dan Foni nanti darinya adalah cosplay suaranya kalau kalian tahu Salah ini satu Istaka TikToker. buat mesen di drive-thru. Ya, sumpah ini Foni yang lakuin, aku yang deg-degan loh. Nanas mangga strawberry, pesen McFlurry satu mbak. Petarnya apa? McFlurry mbak, McFlurry satu mbak. Weh, ulangin satu kali lagi mbak. Yang depan. Strawberry mangga sushi, terima kasih. Weh. Oke, karena kita udah dari awal kita udah ngobrol-ngobrol asik, santai. Terus habis itu kita udah seru-seruan bareng. Udah dare mempermalukan diri sendiri juga. Malu sih sebenarnya sih, apalagi Jadi ini malu Gua. banget sih. Untung aku tidak malu ya guys ya. Terus
udah sih, mending kita tutup aja kali ya konten dan project kita yang Oke. terakhir. Yo, Soji. Ini jadi hal terakhir yang kita lakuin di Something Good. Ya, nggak berasa ya 3 bulan ya. Gak berasa juga ya capek. Temanmu di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, samanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Sedih. Terpalukan. Aduh, angel.